Swastiastu. Om Manu Badak Rata Wayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru dan semoga pula semua makhluk berbahagia. Begini, bagaimana cara beragama supaya bisa mengikuti perkembangan zaman? Ajaran agama Hindu berupa Weda yang diturunkan oleh Yang Widi melalui para maharsi yang sudah memiliki pengetahuan yang tinggi dan kesucian batin yang sempurna adalah untuk menuntun umat manusia dalam rangka menuju Jagadita dan Moksa. Wahyu Weda itu sifatnya Sanatana Dharma dan Nutana Dharma. Sanatana Dharma artinya kebenaran yang abadi, kebenaran yang langgeng. Yakni Weda itu bersifat anadi anante, tiada awal dan tiada akhir. Kenapa tiada awal tiada akhir? Kalau bahasa Bali ini sing mengol, sing memuncuk. Karena Weda itu sabda Tuhan. Oleh karena itu keberadaan Weda itu bersamaan dengan adanya Tuhan. Nutana Dharma itu secara harafiah berarti selalu muda. Jadi maksud Nutana Dharma itu mampu mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian makna sifat Wahyu Weda itu Sanatana Dharma dan Nutana Dharma. Bagaimana Wahyu Weda yang langgeng itu dalam mengamalkan dalam kehidupan beragama itu sehari-hari harus dapat mengikuti perkembangan zaman. Itu yang dimaksudkan sifat Wahyu Weda itu Sanatana Dharma dan Nutana Dharma. Sehingga kesimpulannya yang langgeng itu adalah wahyunya. Sedangkan dalam rangka pengamalannya itu yang langgeng itu adalah perubahannya. Dari sinilah sering dimanakah sumbernya. Sehingga umat kan ada yang alergi dengan perubahan. Oleh karena itu sebenarnya Weda sendiri menghadapi perubahan. Nah, supaya Wahyu Weda itu Dharma Siddhartha, artinya berjalan sesuai dengan tujuan wahyu itu diturunkan oleh Yang Widi, yakni untuk menuntun umat manusia dalam rangka menuju Jagadita dan Moksa. Di Manau Dharma Sastra bab 7 pasal 10 itu ada 5 pertimbangan yang disebut dengan Iksa Sakti Desa Kala Tatua. Iksa itu adalah paradigma cita-cita seseorang, kemudian sakti itu kemampuan umat, baik kemampuan material maupun kemampuan pengetahuan. Inilah yang akan mewarnai pelaksanaan kehidupan beragama dalam praktik sehari-hari. Yang ketiga desa, tempat di mana kebenaran itu dilaksanakan. Yang keempat itu kala, waktu, kapan. Nah, berbicara tentang waktu, Hindu mengenal yang disebut dengan yuga, yaitu zaman. Dalam ajaran Hindu ada disebut dengan istilah catur yuga, yaitu 4 zaman, Kerta, Treta, Dwapara dan Kali. Kerta yuga itu zaman emas. Jadi Dharma itu 100% bisa dijalankan. Sehingga setiap zaman itu berbeda pengamalannya. Di zaman Kerta yang dominan fokus kehidupan beragama di sana adalah tapu berata. Siapa yang mampu melaksanakan tapu berarti dengan benar, itu yang dihormati oleh umat. Yang kedua, zaman Treta. Di sana pengetahuan yang dikejar. Siapa memiliki pengetahuan yang paling tinggi, paling bagus, itu mendapat penghormatan dari umat. Nah, pengetahuan ini secara garis besar ada 2, yaitu Parawidya dan Aparawidya. Parawidya itu pengetahuan tentang hakikat kebenaran, khususnya di sini adalah Brahma Widya, yaitu ilmu tentang ketuhanan, siapa Tuhan itu sesungguhnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua Atma Widya, ilmu pengetahuan tentang apa. Dan Apara Widya itu adalah ilmu tentang Jagadita. Kita masuk dari SD sampai S3 itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itulah artinya Parawidya dan Aparawidya. Kemudian di zaman Dwapara Jnana, Yadnya, upacara yang dominan di dalam itu. Kemudian di dalam zaman Kali atau Kali Yuga itu Dana Punya. Tapi bukan berarti upacara itu tidak penting. Nah, upacara itu tetap penting dalam rangka mendorong pelaksanaan Dana Punya. Nah, oleh karena itu
juknehnya itu di dalam ini apa namanya Dharma Sastra itu 5 pertimbangan itu berarti cita-cita seseorang, tempat, kemampuan, waktu itu boleh berubah sepanjang tidak bertentangan dengan tatur. Itu yang dimaksudkan dengan beragama menurut konsep Trisemaya. Atite warte mana nagate. Atite itu masa lalu, nagate itu warte mana itu masa sekarang, dan nagate itu masa yang akan datang. Itu yang dimaksudkan dengan beragama dengan konsep Trisemaya. Jadi memang wedalah mengendaki perubahan. Terima kasih Guru. Berkenaan dengan Niki, Guru tadi sempat menyampaikan tentang catur yuga nih. Artinya pada saat ada yang menjelaskan mengenai Kali Yuga bahwa itu yang diutamakan pada saat yang Kali Yuga nika adalah Medana Punya. Sedangkan selama niki yang sering dengar adalah Kali Yuga nika adalah masa posisi yang buruk lebih dominan ketimbang yang melakukan kebaikan. Nah, ini kunapi nih Ida, Guru, berkenaan dengan Kali Yuga yang seperti tadi Guru jelaskan itu. Kata Kali Yuga itu kan artinya zaman pertengkaran. Di berbagai Purana dikatakan sejak penobatan Raja Parikesit menjadi Maharaja. Sini kalau kita dihitung ke belakang, saya baca makalah Prof. Titip dulu itu, dihitung tanggal 18 Februari tahun 3102 sebelum Masehi, umat manusia dan dunia telah memasuki Kali Yuga. Kali Yuga itu artinya zaman pertengkaran. Jadi istilah Bali itu gedeg menusane dimuncuk cungona alias nenggel. Bantes nenenge dogen dipandang aja sudah dianggap ngengken ada neneng apa nih kuangan serut pelengannya itu. Nah, megerengan tadi itu. Jadi itu ada beberapa tempat yang mudah menyulut terjadinya pertengkaran. Itu satu pada miras. Kadang-kadang minum seluki, orang mabuk, pedangan timbali serutu, pangpedikan dengan hukum. Itu. Yang kedua pada tempat-tempat pelacuran. Lali ke komplek, nganggon, terus sing abu pipis, habis makai sing mayah. Buyut aja kermuni. Kemudian tempat perjudian. Balien lontar pengayam-ayamnya ternyata hari ini bingi unggul. Ternyata sing abu pipis karena ada siap ada bieng lakar ngalang kelau itu misalnya. Ngapit mata ternyata bijal karmane kalah ane ungula ngentingin di pelarian wujud adanya. Yang keempat yang mudah menyulut terjadinya pertengkaran juga pada harta benda. Sekarang kan tidak tanggung-tanggung orang membunuh saudara kandung demi panglebihan manduman waris, itu yang terjadi. Nah, itu di Skanda Purana. Kemudian di Bhagavata Purana dikatakan bahwa ketika Kali Yuga dharmanya bertopang pada satu kaki. Harusnya kalau zaman Kerta itu kan dharma itu seperti meja, 4 kaki, stabil. Oleh karena itu, karena dharmanya bertopang pada satu kaki, sehingga perilaku manusia, laki-laki dan perempuan kehilangan sifat mulia. Para pemimpin dan politisi yang semestinya mengayomi rakyat, kadang-kadang justru menjadi perampok masyarakat. Kita lihat, kita baca di media, anggota dewan yang terhormat itu dengan titel label ada 5 titel kadang-kadang memakai rompi KPK. Itu dharmanya bertopang pada satu kaki. Para pendeta dan para yang hidup dan bergaul dengan orang-orang hina dan kotor. Sehingga maaf ini kadang-kadang sudah Jeromangku misalnya melalui di kafe itu misalnya itu kan itu mangku Kali Yuga ya di Jaya. Nah, itu artinya hubungannya seperti tadi Guru sempat jelaskan dengan di zaman Kali Yuga lebih dominan Medana Punya pun apa itu? Artinya begini, Dana Punya lebih banyak dijalankan ketika di zaman kali ini Medana Punya yang lebih bagus dilaksanakan dibandingkan dengan upacara, itu maksudnya. Itu yang dimaksud. Tetapi upacara itu bukan berarti tidak penting, tetapi penting juga hanya untuk mendorong
bagaimana pelaksanaan dana kuliah. Artinya apakah bisa diartikan seperti tadi guru menyampaikan Kaliuga ini ke masa zaman yang pertengkaran, kalau dari umat lain mengistilahkan hari kiamat sudah dekat, apa seperti ini ke guru? Tidak, jangan yang saya masukkan, jangan nanti mencari di zaman kali ini dipakai penerap. Oh jadi zaman menggerengan, dadi nyanan jeruk penisi dengan jeruk mangkuk menggerengan, itu tidak benar. Yang harus kita cari bagaimana cara kita ini, apa yang patut kita pakai pegangan supaya jangan dihanyutkan kena tsunami Kaliuga. Itu yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu orang yang akan memperoleh manfaat hidup di zaman kali, kalau dia kembali mau kembali ke agama menjadi basis kehidupan, supaya agama inilah menjadi pandangan hidup. Setiap gerakan daripada Trikaya itu harus bersumber dilandasi oleh agama, karena agama itu kan fungsi agama dalam hidup itu satu sebagai obor. Kalau kita umpamakan kita berjalan di dalam gua yang gelap, dengan obor agama kita akan melihat mana yang patut diinjak, mana tidak. Dan kemungkinan akan jatuh terperosok yang menggunakan obor agama dibandingkan dan tidak menggunakan obor agama akan lebih selamat, lebih jarang terperosok. Dan kemudian nyampai pada tujuan yang dituju akan lebih cepat. Karena dengan obor agama kita akan tahu untuk apa sesungguhnya kita hidup. Bagaimana caranya kita hidup. Jadi jangan sampai beragama itu dianggap membuat masalah gitu. Justru dengan beragama kita bisa menyelesaikan masalah. Dan jangan beragama itu dianggap sebagai beban. Justru sebaliknya. Dengan beragama beban hidup ini akan semakin ringan. Sehingga itu obor. Yang kedua, fungsi agama dalam hidup ini adalah sebagai peredam gejolak jiwa yang sedang ditimpa kesusahan. Contohnya begini, saya pernah disuruh menjadi narasumber di RRI Singaraja pada saat banyak orang bunuh diri. Ada kelas 5 SD bunuh diri, kadang diri. Sampai satu keluarga di Kibondan. Saya tanyakan kepada panitia, jawaban pendek Pak panitia minta pada saya apa jawaban panjang itu. Kenapa Pak tanya gitu? Kalau jawaban pendek saya tidak sampai 5 menit saya sudah selesai dapat honor. Gimana caranya jawaban pendek? Menak tuh nih suaham itu sangat hitungan ya, selesai sudah. Yeah. Tapi kalau kita mau jawaban panjang, orang bunuh diri itu kan kadang-kadang ingin jalan pintas. Yeah. Mereka mengira hidup ini senang saja, bahagia saja gitu. Itu harus dibaca Bhagavad Gita bab 13 pasal 8. Setiap yang dilahirkan menjadi manusia dibelenggu oleh 6 hal. Satu, janma, lahir. Yang kedua, jara, umur tua. Itu pasti. Yang ketiga, umur tua. Yang ketiga, mertiu, kematian. Setiap orang laki pasti akan mati. Dan yang keempat, uyadi, penyakit. Penyakit itu ada 3. Adi, bau, tika, uyadi itu penyakit jasad. Dokter membilang sejak kita lahir sudah mengandung bibit penyakit. Kadi rasa wadain toples bang sing kena angin sakit bisa. Yang kedua, adi, dayu, uyadi, penyakit alam. Kena dingin, kena kebus, kena dayuh, gelem. Dan yang ketiga, adiak mika wiyadi, penyakit pikiran alias penyakit susah tidur. Nah ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inilah yang paling banyak mengenai manusia zaman sekarang. Jadi dengan kemajuan teknologi, dunia disulap menjadi serba indah, serba menarik, serba ngedutin. Contoh melari kardis, mengenep tepuk, ngajak ngedutin, laut kantengnya puyung. Nganteng cuma klik-klik senyap pula si gagane Pak Kodai gelam terus mani bisa terus mulai kira-kira terus mati gitu. Lalu berikutnya yang ke-5 itu adalah duka, penderitaan. Setiap yang lahir menjadi manusia pasti pernah susah, taen kewah. Nah,
Oleh karena itu kalau ekstrim kita mana amun takut kewah di hidup itu ekstrim begitu. Nah, jadi dengan mempelajari ini setiap yang lahir ini ketika kena penderitaan dia sadar, oh nak mulai hidupnya kewah. Gitu. Dia akan lebih banyak pikiran, lebih panjang berpikirnya. Sehingga dia kalau ekstrim seperti tadi aman takut kewah dia hidup. Dan yang keenam dosa. Setiap yang lahir menjadi manusia pasti pernah berbuat tidak benar. Gitu. Tanahnya uang sesuasta nulus. Gitu. Tidak ada manusia di dunia ini, di Jakarta Raya ini yang 100% putih. Tidak ada hitamnya. Itulah makanya Trijate, anaknya Wibisana, menasehati Dewi Sita ketika di Taman Alengka ada itu. Ya, dinasehati Ratu Sangayu, Ratu kan istri raja, harusnya tidak ketemu dengan penderitaan seperti ini. Tapi ternyata play bangai keirawannya kewah masih. Tapi yang penting seselangan niki sangat tangan niki becikan kayu ini karena hidup niki memang tanahnya uang sesuatu. Tidak ada manusia 100% yang tidak pernah salah, tidak pernah kewah. Yang ketiga, fungsi agama dalam hidup itu adalah pemberi harapan terhadap hidup sesudah mati melalui ajaran hukum karma. Saya sering pakai contoh, misalnya nanti sumber sasana bisa baca Sari Samacaya, bisa baca Slokantari. Ya. Jadi kalau sekarang seperti saya ini potongan saya segini pas-pasan kurang malah gitu. Kalau ingin hidup yang akan datang lebih ganteng dari sekarang perbaiki. Bagaimana caranya berbuat. Nanti kehidupan yang akan datang, ekonomi akan tambah baik. Kalau ingin supaya jadi orang kaya, sekarang lah harus senang mendana punya gitu. Nanti di Saraswati ada contoh itu pengemis sekaligus menasehati. Bapak, Ibu, tulungin bang tiang idih gitu. Ampunang dan tiang demit tiang dumun hidup tiang imaluan anak sugih tapi tiang demit sehingga tiang yani numadi dan dia anak lacur anak kewang idih gitu. Sama dengan orang yang sekarang jadi ya ngalih asa-asa nasi tekor itu di bak sampai dulu katanya saya pernah baca sumbernya itu. Pada kehidupan yang lalu mereka itu senang buang-buang makanan. Singkang wangnya darang nasi cocok piring terbang. Ya. Dia dihidupkan dengan keadaan yang paceklik. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Oleh karena itu kalau ingin hidup lebih baik sekarang. Perbaiki hidup itu. Itu yang dimaksud dengan pemberi harapan terhadap hidup sesudah mati melalui ajaran hukum karma. Sehingga dalam upacara pengabenan saya sering ditanya oleh umat, Pak Wilase sejauh mana upekara ini bisa nebus dosa sangku upekara itu pertanyaannya. Yang kedua sejauh mana upekara ini bisa mencarikan tempat sangku upekara. Saya berikan penjelasan, ampunang karma palane niki tomplokang ja upekara ja Banten tidak nyambung karena dia memang beda. Karmu pale ini merupakan serade dalam panci serade. Siapa yang meragukan panci serade itu termasuk kehinduannya perlu dipertanyakan. Jadi hukum karma pale itu sebenarnya mutlak. Sekecil apapun kita berbuat baik atau buruk pasti ada hasil dan hasilnya itu tidak bisa diterima oleh orang lain. Itu dicontohkan di dalam Saraswati pasal 353. Kumpulkan sapi betina 100 ekor dan semua punya ada anaknya. Istilah Bali itu ngajak godel. Ketika anak sapi itu godel itu bedak, tidak bingung dia mencari induknya. Begitulah hukum karma. Lalu pasal 355 Sari Samacaya isinya sama dengan Sutosomo. Pada waktu kecil berbuat dharma atau baik atau buruk, kecil terima. Tengah umur, pada waktu tua. Nah, di Sutosomo begitu juga. Pada waktu nasihat Sutosomo memberikan nasihat kepada
99 raja yang ditawan oleh Purusade. Nah, saya sudah sama itu Sang Prabu sareng sami, walaupun makin tidak diberikan makan minum oleh Purusade, jangan marah kepada Purusade, jangan benci kepada Purusade. Tidak Purusade yang menyebabkan Anda tidak makan minum di kerangkeng seperti ini, tapi karma pale ragane membuah gitu. Mungkin dihidupi maluan itu udah diagung demen nyakitin anak, demen sing makan sama jani alam. Berarti persis sama isinya dengan sama saya 355. Berarti emputan tular sebelum mengarang Sutu Suma, saya yakin sekali pasti pernah membaca sama saya 355 sehingga isinya sama. Dan yang keempat, fungsi agama dalam hidup itulah sebagai motivator dan dinamisator, daya dorong. Jadi dorongan untuk selalu kita berbuat baik agar nanti kehidupan yang akan datang akan lebih baik, dan di samping didorong kita diberikan tuntunan. Ini yang harus dikerjakan sehingga